Kalau kita ngomongin puasa, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti Ramadan kan? Tapi gimana kalau saya bilang praktik ini ternyata jauh lebih tua, lebih luas, dan punya makna yang lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan. Yuk kita telusuri bareng salah satu tradisi paling kuno dalam peradaban manusia ini. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan seru ya. Apa coba benang merah yang menghubungkan peradaban Mesir kuno, Yesus, dan jutaan umat muslim di zaman modern ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, benar banget. Jawabannya adalah puasa. Sebuah praktik yang melintasi ribuan tahun sejarah, berbagai macam budaya, dan juga agama. Ini bukan sekedar ritual menahan lapar loh, ini adalah sebuah warisan spiritual yang ternyata menyatukan kita semua sebagai manusia. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dari sumber-sumber sejarah agama, ternyata puasa itu adalah salah satu bentuk ibadah paling tua dan paling tersebar luas yang pernah dikenal manusia. Hampir universal, bisa dibilang. Coba deh kita lihat daftarnya. Ini luar biasa sih, mulai dari Mesir kuno, Yunani, Romawi, sampai umat Hindu dan bahkan kaum pagan penyembah berhala pun melakukannya. Hampir nggak ada satupun kepercayaan atau agama yang nggak kenal tradisi puasa, meskipun bentuknya beda-beda. Nah, sekarang biar lebih kebayang, yuk kita intip gimana sih puasa dipraktikkan di beberapa agama besar dunia sebelum kita fokus ke tradisi Islam. Ini penting banget, biar kita bisa lihat konteksnya, bahwa ada tujuan yang mirip di balik cara-cara yang berbeda. Nah, yang menarik banget di sini tuh, coba perhatiin deh tujuannya. Di Yudaisme, tujuannya untuk merendahkan diri. Di kekristenan, untuk persiapan spiritual mengenang Yesus. Sementara di Buddhisme dan Hinduisme, fokusnya lebih ke pengendalian hasrat. Kelihatan kan polanya? Ujung-ujungnya semua mengarah pada penyempurnaan diri dan batin. Bentuknya juga macam-macam banget. Ada yang menahan makan dan minum seperti yang kita kenal, ada yang menahan diri dari pekerjaan, bahkan ada yang menahan diri dari bicara loh, seperti yang dilakukan oleh Siti Maryam. Tapi, mau metodenya kayak gimana pun, intinya tuh cuma satu, menyingkirkan ego dan keinginan duniawi untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Oke, setelah kita lihat gambaran besarnya, sekarang saatnya kita zoom in ke salah satu praktek puasa yang paling kita kenal, puasa Ramadan dalam Islam. Gimana sih ceritanya tradisi ini dimulai? Ternyata akarnya jauh lebih dalam, terhubung dengan tradisi para nabi terdahulu. Jadi, ini tuh kayak sebuah perjalanannya, sebuah evolusi spiritual. Tradisinya dimulai dari Nabi Nuh, yang berpuasa sebagai rasa syukur. Terus dilanjutkan oleh Nabi Musa di hari Asyura. Praktik ini kemudian dilihat dan diadopsi oleh Nabi Muhammad di Madinah. Dan puncaknya terjadi di tahun kedua Hijriah, saat perintah puasa Ramadan turun dari Tuhan dan menjadikannya sebuah kewajiban fundamental bagi umat Islam. Kita udah bahas apa dan gimananya, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling dalam, paling fundamental. Kenapa? Apa sih filosofi di balik perintah untuk menahan diri dari kebutuhan paling dasar kita sebagai manusia? Dan Al-Quran ngasih jawaban yang super singkat tapi dalam banget. Takwa. Takwa ini sering diartikan sebagai takut, tapi sebenarnya lebih dari itu. Ini adalah kondisi kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan, semacam benteng spiritual yang membuat kita selalu ingin menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Dan ada analogi yang indah banget buat ngejelasin ini. Puasa itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses. Ia adalah sebuah tempat latihan, ibarat kepompong, tempat jiwa kita ditempa. Coba bayangkan, seekor induk ayam harus berpuasa dari aktivitas lain untuk mengerami telurnya sampai menetas. Atau ulat, dia harus masuk fase puasa di dalam kepompong untuk bisa bertransformasi jadi kupu-kupu yang indah. Nah, begitu juga manusia, berpuasa untuk mentransformasikan jiwanya. Proses transformasi di dalam kepompong ini punya 3 fungsi utama. Anggap aja kayak 3 pilar. Yang pertama, tahzib, mengarahkan jiwa kita menjauh dari nafsu-nafsu hewani. Yang kedua, ta'dib, membentuk karakter jiwa jadi lebih baik. Dan yang ketiga, tadrib, melatih jiwa kita terus-menerus untuk bisa mencapai kesempurnaan spiritual. Ketiga pilar inilah jalan menuju takwa tadi. Nah, ini nih bagian yang gak kalah penting, dimensi sosialnya. Ada satu kutipan psikologis yang menarik banget yang bilang bahwa cinta itu seringkali timbul dari rasa sakit. Aneh ya kedengarannya, tapi apa hubungannya sama puasa? Ini adalah kunci untuk memahami bagaimana puasa membangun jembatan empati antar manusia. Maksudnya gimana? Gini, puasa itu adalah sistem yang super praktis untuk melatih empati kita. Ketika seseorang yang hidupnya mungkin berkecukupan, sengaja ngerasain lapar.
ngerasain haus. Dia jadi bisa benar-benar merasakan, bukan cuma sekedar tahu secara teori apa yang dialami oleh mereka yang kekurangan setiap hari. Nah, rasa sakit yang dirasakan bersama inilah yang kemudian melahirkan rasa cinta, kasih sayang, dan pada akhirnya membangun solidaritas. Jenius kan? Oke, filosofinya kan dalam banget ya. Tapi semua itu nggak akan ada artinya tanpa praktek yang nyata. Nah, disinilah ritual-ritual di bulan suci ini berperan untuk menghidupkan semangat puasa yang sesungguhnya. Dari sini kita bisa lihat kan, kalau puasa Ramadan itu jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus. Ada anjuran buat sahur, ada anjuran menyegerakan berbuka, tapi yang paling penting menjaga perilaku. Menjaga lisan dari gosip dan kebohongan itu sama pentingnya dengan menjaga perut. Semua ini mengubah 1 bulan penuh jadi semacam training camp spiritual yang total. Coba deh kita ambil satu contoh kecil yang indah banget, buka puasa pakai kurma. Ini bukan cuma sekedar kebiasaan loh. Kalau dari sisi medis, gula alami di kurma itu bagus banget buat mengembalikan energi dengan cepat. Tapi dari sisi spiritual, ini adalah cara kita mengikuti teladan Nabi. Cara kita menghubungkan tindakan yang kelihatannya sepele dengan makna yang jauh lebih besar. Jadi setelah semua ini, kita balik lagi ke inti pertanyaannya. Puasa memang meminta kita untuk merasakan lapar. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, dari rasa lapar itu kita diminta untuk membangun apa? Mungkin jawabannya adalah kesadaran diri yang lebih tajam, empati yang lebih tulus, dan pada akhirnya hubungan yang lebih dalam, baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia.